rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidi syahidil qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma uzan ila musannifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fi dharani amin. Thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' dhullabi hadhihi al-majlis. Bismillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk share. Loh, share kok kayak gini. Ya. Kita terakhir kemarin sampai kepada sekarang ayat ke-12. Ya. Dua belas, 13. Kemarin apa belum ya ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyah yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله
Wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Ini walakum nisfu mataroka. Nah, 12 tafsirnya dimulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum, dan itu untuk kalian semua. Ini masih menjelaskan mengenai ayat tentang warisan. Saya ulangi lagi bahwa ada bagian-bagian yang tertentu yang diberikan kepada pihak-pihak ahli waris. Namanya adalah dzawil furud. Nah, dzawil furud itu bagian yang tertentu, ada kalanya setengah, ada kalanya 1/4, ada kalanya 1/8. Ada 1/3, ada 1/6, ada ya 1/3, ada 2/3. Nah, itu dzawil furud. Nah, di luar itu kalau sudah tertentu ada sisanya, nanti diberikan kepada asobah. Asobah itu adalah sisa. Sisa itu ada kalanya lebih banyak, tetapi ada kalanya tidak banyak. Atau asalnya banyak, tetapi karena dibagi orang banyak akibat dari bersekutu, maka bagiannya menjadi sedikit-sedikit. Nah, itu sudah ditentukan bagian-bagian itu oleh Allah Ta'ala. Yang nanti apabila manusia itu serius untuk menjalankan, maka akan ketemu bahwa ternyata benar, dan asalkan hidup ini dijalankan secara benar, maka benar bahwa dengan cara seperti itu harta benda yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani hidup ini menjadi dalam keadaan balance atau imbang. Ya banyak sih alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh manusia untuk menangani terhadap tirkah atau tinggalan atau warisan. Tetapi manusia kan belum menguji sampai secara menyeluruh. Mungkin secara lokal ya, secara daerah mungkin ya, tetapi kalau secara dunia, apalagi menjamin terhadap keselamatan orang itu sampai di akhirat, manusia ini kan belum mampu untuk mengevaluasi. Manusia belum mampu untuk merencanakan secara menyeluruh seperti itu. Ya, tapi ya karena Allah itu yang membuat bumi seisinya, langit dan antara bumi dan langit seisinya, Allah yang membuat manusia, Allah yang memfasilitasi terhadap kehidupan manusia, maka Allah tahu kebutuhan dari jenis manusia itu seperti apa dan bagaimana caranya manusia itu memperoleh rezekinya tadi. Sebenarnya kalau ngikuti gitu nanti semuanya loh ya, kalau ngikuti itu maka perjalanan manusia di permukaan bumi itu akan menjadi normal. Itu. Ini lanjutannya. Walakum, dan itu untuk kalian semua, nisfuma adapun separuh dari sesuatu taroka yang meninggalkan siapa azwajukum siapa azwajukum istri-istri kalian semua. Ilam yakun, jika tidak ada itulah hunna untuk azwajukum siapa waladun anak. Bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kalau
suami istri itu tidak memiliki anak, maka untuk suami bagiannya adalah separuhnya. Tapi kalau punya anak, suami bagiannya adalah seperempatnya. Kalau yang meninggal suami, istrinya itu ditinggalkan dan kemudian tidak ada anak, maka istri itu bagiannya seperempat. Kalau ada anak, bagiannya seperdelapan. Nah itu aturannya kayak gitu. Mingkum dari kalian. Jadi anak itu entah itu dari kalian atau min ghairikum atau dari selain dari kalian semuanya. Dari selain kalian itu siapa? Anak bawaan dari istri. Mungkin istrinya itu menikah 2 kali. Ketika menikah dengan kalian, maka dia sudah membawa anak. Sedangkan dia meninggal dunia, maka anaknya tadi itu juga ikut menentukan bahwa bagian Anda itu menjadi seperempatnya. Ba'ingkana, maka jika ada itulah hunna bagi azwajukum apa waladun anak, falakum maka itu untuk kalian ar-rubu'u adapun seperempat. Mimma dari sesuatu tarokna yang meninggalkan siapa azwajukum. Jadi kalau punya anak maka bagian kamu adalah seperempat. Mimba'ti wasiatin dari setelah dilaksanakannya wasiat. Wasiat itu adalah pesan yang diberikan oleh si mayit ketika mau meninggal dunia kepada orang yang di luar ahli waris. Wasiat, dan wasiat itu tidak boleh melampaui sepertiga. Harus kepada selain ahli waris. Yusina yang Yusina yang berwasiat sahabat azwajukum biha dengan wasiat autainin atau hutang. Jadi wasiatnya ditunaikan dulu, hutangnya ditunaikan dulu, dilunasi dulu, baru kemudian tinggalan tadi itu disebut sebagai atau selebihnya itu sisanya ini baru dikatakan sebagai warisan. Wa ulhiqa dan disamakan bil waladi dengan anak bidzalika di dalam hal tersebut yaitu waladun apa waladul ibni anaknya anak berarti cucu laki-laki pilih ijma'i dengan ijma'. Jadi kalau ada cucu, kalau misalnya tidak punya anak, tidak punya cucu apa enggak, jadi anaknya mungkin sudah mati tapi punya cucu, maka status dari cucu itu bisa menggantikan kepada ayahnya yang berstatus sebagai anak. Nih, seperti itu. Tetapi kalau anaknya masih ada, cucunya ini nanti terhalang atau terhijab, mahjub dia. Nggak dapat bagian. Walahunna dan itu untuk istri-istri atau azwat, azwajah itu artinya adalah istri-istri. Ta'addadna berbilang apa azwajat aula atau tidak. Ar-rubu'u adapun seperempat. Seperempat. Jadi kalau sekarang kalau mimma dari sesuatu taraktum yang meninggalkan siapa kalian semua ilam yakun jika tidak ada itu lakum untuk kalian semua apa waladun anak. Sekarang kalau yang meninggal suami dia punya istri, istrinya mendapatkan bagian seperempat kalau tidak ada anak. Istri itu bersekutu, misalnya istrinya 4, ya berarti seperempat itu dibagi 4. Ya, seperempat itu dibagi 4. Kalau istrinya 2, seperempat itu dibagi 2. Seperempat dibagi 2 sama dengan 1/8. Seperempat dibagi 4 ya sama dengan 1/16. Bagi kita hal itu tidak ada persoalan sama sekali. Di kata-kata di dalam warisan itu misalnya ada asal masalah. Itu cari saja padanannya di dalam istilah di matematika kita namanya KPK, kelipatan persekutuan
kecil atau KPB kelipatan hutan besar, ya jenis seperti itu dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali bagi kita, hanya mungkin ribet di dalam istilah-istilah tadi dan konversinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahun arrubu mimma dari sesuatu taraktum yang meninggalkan siapa kalian semua ilam yakun jika tidak ada itu lakum untuk kalian semua bawaladun anak. Fa'ingkana maka jika ada itu lakum untuk kalian semua bawaladun anak minhunna dari azwaj. Kalau kalian itu punya anak amin ghairihinna atau dari selain azwaj. Berarti kalian ini menikah, sebelum menikah dengan mereka, kalian sudah membawa anak atau tidak membawa anak. Itu berarti sudah dihitung sebagai punya anak dari mereka atau anak itu bawaan dari kalian. Pada unna maka itu untuk azwaj, untuk bagian para istri itu adalah atumunu adapun 1/8 mimma dari sesuatu taraktum yang meninggalkan siapa kalian semua mimba'di wasiatin dari setelah wasiat usuna yang berwasiat siapa kalian semuanya biha dengan wasiat atau dainin atau hutang. Jadi seperti tadi untuk bisa membagi terhadap harta warisan itu adalah setelah dipotong tanggungan-tanggungan, yaitu wasiatnya ada apa tidak, kemudian hutangnya ada apa tidak, gitu. Wawaradul ibni adapun cucu laki-laki bidzalika di dalam hal tersebut kalwalati seperti anak ijma'an karena ijma'. Jadi statusnya cucu itu menempati posisi seperti anak apabila anaknya itu tidak ada gitu ya. Cucunya ada apa enggak? Wa ingkana dan ada pun dan jika ada siapa rajulun seseorang yurasu yang ini maknanya ini mewariskan yang mewarisi atau yang diwarisi siapa rajul. Lafal yurasu itu sifatun sifat yang diwarisi siapa rojul. Al khobaru adapun khobarnya itu kalalatan, lafal kalalatan. Kalalatan apabila orang yang menjadi ahli waris itu adalah kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu adalah orang yang tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Jadi dia itu menjadi ahli waris sendiri, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Awimro'atun atau perempuan turasu yang diwarisi sampai imro'ah kalalatan dalam keadaan kalalah. Perempuan juga begitu, walau dan itu untuk rajul ayadil maurusi artinya untuk orang-orang yang diwarisi itu kalalatan kalalah. Walahu kalalatan dalam keadaan kalalah akhun adapun saudara laki-laki au ukhtun atau saudara perempuan. Nah, jadi anak yang apa namanya anak yang menjadi ahli waris tadi itu punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Dari siapa? Aimin ummin dari ibu. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan tapi seibu. Kalau sebapak itu nanti menjadi asoba, tetapi kalau seibu ini disebut sebagai kalalah. Min ummin wa qara'a dan membaca bihi dengan akhun ukhtun siapa Ibnu Mas'udin wa ghairuhu dan selain Ibnu Mas'ud. Walikulli wahidin maka itu untuk setiap orang minhuma dari akhun au ukhtun asudusu adapun 1/6. Jadi bagian daripada saudara laki-laki dan perempuan itu masing-masing diberi 1/6 dan 1/6. Jadi dapat itu.
Jadi ada ahli warisnya itu berupa anak, tapi anak ini nggak punya orang tua, nggak punya ayah, maaf, iya tidak punya ahli waris itu nggak punya ayah, nggak punya anak, tapi dia punya saudara baik laki-laki maupun perempuan yang seibu. Nah, seibu. Maka baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan tadi itu memperoleh bagian 1/6. Jadi di sini tidak berlaku bahwa yang laki-laki itu 2 kali lipat daripada yang perempuan. Enggak. Laki-laki dan perempuan sama 1/6. Mimma dari suatu taroka yang meninggalkan siapa rojul. Baikanu maka jika ada siapa saudara-saudara, al-ikhwatu artinya saudara-saudara laki-laki wal akhwatu dan saudara-saudara perempuan minal ummi dari seibu, itu aksara lebih banyak siapa ikhwah wal akhwat min dalika dari hal tersebut, min wakidin dari artinya dari satu, lebih banyak dari satu, bahum maka adapun ikhwah wal akhwat itu syuraka'u bersekutu fituluti di dalam 1/3. Kalau saudaranya tadi itu tidak hanya 2 tetapi lebih banyak lagi dari 2, maka bagiannya tidak 1/6 tapi 1/3 ini semuanya dibagi oleh saudara-saudara yang jumlahnya banyak tadi. Yastawi sama fihi di dalam asulus apa dakarohum apa dakaruhum laki-lakinya ikhwah wal akhwat wa unsahum dan perempuan-perempuannya ikhwah wal akhwat. Berarti wasiatin dari setelah ada wasiat yuso yang diwasiati siapa yuso biha yuso yang diwasiati apabila dengan wasiat autainin atau hutang ghaira mudharin yang tidak memberatkan. Jadi sama setelah ada wasiatnya diambil atau hutang. Lafal ghaira mudharin itu halun hal. Ghaira mudharin halih tidak memberatkan. Min domiri halun hal min domiri yuso dari domirnya yuso. Ai ghairu ghaira ghaira madkhalid darari artinya bukan tempat masuknya kemadaratan alal warasati atas ahli-ahli waris. Biayusi jika atau biayuso jika diwasiati siapa biayusi dengan jika berwasiat siapa rojul biaktara dengan lebih banyak minatuluti dari 1/3. Ini jadi di antara hal yang memberatkan itu adalah apabila orang yang meninggal dunia ini memberi wasiat tetapi wasiatnya sampai 1/3 atau lebih dari 1/3. Ini yang dikatakan mudhar. Tapi kalau gairah mudhar itu maksimal adalah 1/3. Wasiatan karena merupakan wasiat, lafal wasiatan itu masdar mu'akadun yang menguatkan liyusikum kepada lafal yusikum. Minallahi dari Allah, wallahu adaban Allah itu alimun maha mengetahui bima terhadap sesuatu tabaro yang mengatur siapa Allah akan dikolkihi untuk makhluknya Allah minal faraidi dari faraid. Al-faraid itu ada hukum-hukum pembagian harta pusaka. Allah yang di sini ya, Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu dan ini merupakan pesan dari Allah. Jadi, kalau kita orang yang taat beragama ya berusaha untuk
melaksanakan hal-hal seperti ini, dan sudah banyak orang-orang yang ahli untuk melaksanakan atau untuk melakukan pembagian harta pusaka itu. Saya lanjutkan. Halimun lagi lemah lembut. Lafal halimun halimun, lemah lembutnya Allah itu apa? Bitakhirul uqubati, dengan menunda terhadap siksa aman dari orang khalafa yang menentang siapa manhu kepada Allah. Jadi Allah itu kurang baik apa? Terhadap orang yang tidak suka kepada Allah, apa ada? Banyak. Terhadap orang yang tidak berdiri kepada Allah, banyak. Tidak banyak. Terhadap orang yang menentang kepada Allah, banyak. Tapi oleh Allah tidak diberi adab secara spontan, tapi ditunda, diberi waktu untuk memperoleh kesadaran. Wa khussat, dan dikhususkan, wa khussat, dan mengkhususkan apa? As-sunnatu, sunnah. Taurita man, akan pewarisan dari orang dukira yang telah disebutkan apa? Siapa man? Biman, dengan orang laisa yang tidak ada siapa man itu fihi, di dalam mandukiro. Jadi sunnah ada, nanti kalau di luar tadi itu sunnah Nabi atau hadis itu ada yang melengkapi. Tentang apa? Orang-orang yang tidak berhak untuk memperoleh warisan. Jadi sebenarnya mereka itu berada di dalam status ahli waris, tetapi perannya sebagai ahli waris itu menjadi terhalang. Ini dijelaskan oleh sunnah Nabi. Siapa itu? Fihi, itu dalam mani'un, adapun manek. Manek itu adalah pencegah. Manek itu perkara yang menghalangi. Siapa itu? Mingkotlin, dari membunuh. Orang yang pernah melakukan pidana pembunuhan, maka dia itu tidak bisa menjadi ahli waris. Ya, orang yang telah melakukan pidana pembunuhan, dia tidak bisa menjadi ahli waris. Au ikhtilafi dinin, atau berbeda agama. Jadi Islam, orang yang di luar Islam tidak bisa mewarisi kepada orang Islam. Au rikin, atau budak. Orang budak tidak bisa menjadi ahli waris. Ini merupakan mani' atau penghalang, terhadap pewarisan, dan dijelaskan di dalam sunnah. Ayat 13. Tilkal ahkamu, tilka ay al-kamu, artinya hukum-hukum yang demikian atau hukum-hukum tersebut, al-madhkuratu, yang telah dijelaskan, min amril yatama, dari urusan anak-anak yatim, wama, dan sesuatu ba'dahu, yang setelah amril yatama, itu hududullahi, adalah hukum-hukumnya Allah. Jadi hukumnya Allah itu diantaranya yang telah disebutkan di dalam beberapa ayat sebelum ini adalah mengatur mengenai urusan anak yatim. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembagian harta pusaka. Syara'i'uhu, artinya syariat-syariat Allah, allati, yang haddaha, yang mengatur siapa Allah akan allati li'ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah. Li'alamu, agar supaya pada mengetahui siapa ibad biha, terhadap allati, walaya ta'aduha, dan tidak menentang siapa ibad akan allati. Tujuannya adalah diatur seperti itu supaya manusia ini bisa tahu, bisa paham, kemudian bisa menggunakan, bisa mentaati, tidak menentang atau tidak melawan. Wa man, adapun barang siapa itu yuti, taat siapa manallaha, kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya Allah, bima, di dalam sesuatu, hakama, yang telah berhukum siapa Allah bi, dengan ma, yudkhilhu, maka memasukkan siapa Allahu kepada man, nafal yudkhilhu bilyai, dengan ya, wan nuni, dan nun, nudkhilhu, maka memasukkan siapa aku hu, akan man, iltifatan, dalam keadaan berpaling. Jadi kalau nudkhilhu, awal-awalnya itu adalah menggunakan bentuk ketiga, tapi kemudian kalau nudkhilhu berarti iltifat, berbelok menjadi bentuk pertama. Nudkhilhu, saya atau kami.
Jannatin akan surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya jannat tapalan haru sungai-sungai khalidina dalam keadaan kekal-kekal semuanya fiha di dalam jannat. Wadhalika adapun hal tersebut itu al-fawzu kebahagiaan al-azimu yang agung. Di yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah nanti akan tempatkan mereka itu ke dalam surga dengan karakteristik tajri min tahtihal anharul khalidina fiha. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang besar. Tapi sebaliknya, waman adapun barang siapa itu ya'si, menentang siapa man Allah kepada Allah, Rasulullah dan kepada Rasulnya Allah. Wa yata'adda dan menentang siapa Allah hududahu akan hukum-hukumnya Allah. Yudkhil maka memasukkan siapa Allah kepada man, lafal yudkhilhu bil wajhaini dengan dua cara membaca. Yudkhilhu dan nudkhilhu naran akan neraka khalidan dalam keadaan kekal fiha di dalam nar. Di yang menentang nanti juga sudah dialokasikan sendiri oleh Allah di dalam neraka. Walahu dan itu untuk man fiha di dalam nar adapun siksa mahinun yang menghinakan. Aidu ihanatin artinya yang memiliki kehinaan. Ya kalau neraka itu tidak ada yang naik, kalau surga itu munggah swarga. Kalau neraka itu nyemplung neraka. Tidak ada yang mengatakan neraka itu munggah neraka, swarga nyemplung swarga. Enggak. Sudah otomatis, jadi kata di dalam bahasa kita itu sudah otomatis menunjuk bahwa yang naik itu adalah positif, yang turun itu adalah negatif. Ru'ya dijaga, Domairi di dalam domir atau kata-kata ganti bil ayat ini di dalam kedua ayat, apalah duman lafal man, ada dua man di situ, jannatin tajri, bismillahirrahmanirrahim, kan ada man, wa may ya'sillaha, ada itu atasnya tadi itu masih ada lagi, membati ya. Alim tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatan khalidina fiha wa may ya'sillah. Jadi ada dua man di sini. May yuti'illaha dan may ya'sillah. Man barang siapa. Wa bi khalidina dan itu dalam lafal khalidina makna adapun maknanya ad-dhamair. Maknanya dhamir tersebut. Titik. Ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'dina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ini yang 15 pada kiri atas.
Wallati adapun perempuan-perempuan yaktina yang pada mengerjakan siapa allati al-fahsyata kepada kekejian. Perempuan-perempuan yang berbuat keji. Apa artinya fahisyah itu? Az-zina artinya zina. Perempuan-perempuan yang berbuat zina. Insyaallah ya. Semoga semuanya dijaga dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Min nisaikum dari istri-istri kalian semua. Fastashhidu maka supaya mengambil saksi siapa menyaksikan. Fastashhidu maka supaya mencari saksi siapa orang banyak alaihinna kepada allati arba'atan akan 4 minkum dari kalian semua. Mirrijalikum artinya dari laki-laki kalian semua muslimina yang muslim semua. Fa in syahidu. Nah, ini untuk perempuan-perempuan berzina. Sebenarnya perjuangan ini ya belum selesai dan tidak boleh dibiarkan, tidak boleh abai. Tidak bolehlah, yang penting kan sudah ada yang ngurusi sendiri. Sudah ada yang ngurusi sendiri. Tapi ya kompleks ya, dicari akar masalahnya dulu, penyebab dari itu sebenarnya apa. Dan orang dalam keadaan lemah iman itu memang kadal faqru ayyakuna lahu kufran. Hampir-hampir saja, kurang sedikit yang namanya kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Ya tinggal sedikit, hampir sudah berada di bibir jurang. Penyebab dari kefakiran, orang pikir, orang miskin itu menjadikan dirinya itu adalah menjadi kufur. Ya, saudara-saudara kita yang seperti itu, jangan hanya di stigma, hanya dicap, hanya diberi stigma jelek, jangan gitu. Tetapi usaha kita itu sebenarnya apa? Karena yang namanya hukum yang dibawa oleh Nabi sendiri itu ya bermula dari kondisi jahiliyah itu yang tidak karu-karuan. Tapi itu kan berproses ya, tidak karu-karuan, kemudian diatur gitu. Berat sekali karena sama dengan membalik suatu keadaan dari hal yang, makanya penentangan ada di mana-mana. Dulu yang namanya laki-laki satu itu bisa punya istri 100 itu asalkan berkuasa dan asalkan kaya. Bisa terjadi seperti itu. Jangankan begitu, istri-istri itu diwariskan kepada anaknya. Budak, tapi kemudian lama-lama kan perbudakan dihapus. Kalau perbudakan dihapus otomatis harus ada suatu proses yang menghadirkan budak ini sebagai orang yang merdeka. Jalannya macam-macam, diambil istri atau dibebaskan atau dia mukatab dulu. Mukatab itu adalah disuruh menebus tetapi dipekerjakan dulu. Sampai berapa tahun, nanti kalau setelah sekian tahun maka dia statusnya menjadi merdeka. Nah, kayak gitu itu berproses. Kecuali orang yang punya profesi sebagai WTS itu tetapi menikmati, itu yang lain. Tapi kalau semata-mata adalah ya ada orang yang baik, contoh orang yang baik, orang ini mengorbankan dirinya untuk terserah masyarakat memberi cap seperti apa kepada dia. Tetapi ada dari temannya ini yang terperosok kepada komplek lokalisasi.
Kemudian orang yang baik ini merupakan teman daripada ayahnya itu datang ke tempat lokalisasi. Karena ini orang yang baik di masyarakat bagi orang terkenal, akibat dia datang ke situ, orang-orang tamu itu pada ndelongop, ada gumun. Ini sebenarnya orang ini kok juga ikut-ikut ngicipi terhadap tempat ini. Ini gimana? Tapi menyebabkan orang-orang tamu-tamu itu pada sungkan. Kemudian dia mencari orang yang atau perempuan yang menjadi anak dari temannya itu. Dan kemudian telah ketemu. Nah, menurut anak dari temannya itu yang perempuan itu ya ini menurut dia adalah tamu. Tamu harus dilayani. Nah, ketika mau dilayani, ini kemudian dikasihlah dia itu uang yang cukup banyak. Tetapi meminta agar supaya perempuan tadi itu berhenti dari profesinya. Mengingat bahwa dia itu adalah anaknya dari teman dia. Jadi akhirnya di situ ada suatu titik kesadaran dari perempuan tadi sehingga dia berhenti profesinya sebagai itu ya. Ya itu masya Allah ya. Ya jadi belum selesai. Gimana kita ini berkontribusi untuk mengentaskan terhadap terutama ya perempuan-perempuan ya, kasihan. Jadi objek menjadi korban. Wallati yatinal fahisyata. Wallati yatinal fahisyata zina min nisaikum. Kalau mau menuduh seseorang itu berbuat zina, maka supaya jangan hanya sendiri. Jadi berat loh ya untuk menuduh bahwa orang telah berbuat zina. Fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Cari saksi. Jumlahnya 4 orang dan laki-laki semua. Kalau perempuan itu perempuan 2, takarannya sama dengan 1 laki-laki. Jadi kalau 4 itu mau diganti dengan perempuan ya berarti 8. Tapi belum pernah seperti itu. Yang ada itu kalau misalnya laki-lakinya 2, perempuannya itu 4, atau laki-lakinya 3, perempuannya itu 2. Misalnya seperti itu. Dan itu apa enggak sulit? Sulitnya luar biasa. Menyaksikan orang melakukan zina. Berarti kalau orang berzina kemudian disaksikan, itu memang dia itu profesinya berzina. Dia itu, nah yang kayak gitu, yang ditangkap yang menurut dihukumi oleh agama itu yang seperti itu. Orang yang sangat ikhlas bakti, ya, yang tulus ikhlas, hatinya itu diceburkan di dalam comberan kayak gitu. Aimir jaga Pak Insya itu maka jika pada menyaksikan jabari jalikum alihina kepada nisa kepada allati, kalau laki-laki itu sudah pada menyaksikan itu menyaksikan. Kalau dihukum positif menyaksikan itu bisa melalui CCTV, bisa melalui chat atau apa ya, bukan chat apa namanya ini ya melalui foto misalnya menyaksikan. Kemudian ada dakwaan dan juga ada suatu misalnya pengakuan, ada orang ahli yang memeriksa terhadap keabsahan daripada foto. Kalau di Islam enggak, di Islam menyaksikan. Dan ini sekaligus suatu spirit bahwa orang itu walaupun jelek, tetapi Allah itu masih berusaha untuk menyembunyikan terhadap kejelekan itu dan segera ditindaklanjuti dengan bertaubat kepada Allah. 3 orang menyaksikan, kurang 1 itu enggak diterima persaksiannya. 3 orang menyaksikan, kurang 1 persaksiannya tidak diterima. Ini Allah itu maha, Allah itu maha menyayangi kepada hambanya. Allah maha menyayangi kepada hambanya. Bagaimana supaya hamba ini ya memang susah payah untuk membawa tubuh ini hidup di dunia di tengah masyarakat dan banyak sekali gangguan-gangguan seperti itu, maka
Di antara sekian banyak itu ada orang yang mungkin menjadi korban. Ini disadari dan kemudian Allah menetapkan caranya seperti itu. Enggak langsung menegakkan hukum itu kasar-kasaran begitu, ini adalah hukum Islam. Nah gitu ya. Manusia, ini manusia. Fa'in syahidu, maka memang kalau betul-betul 4 orang itu menyaksikan alaihina kepada allati itu pihak dengan zina, lawang zina disaksikan kok dia, dan dia sadar bahwa zina itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Dia itu tahu, bukan orang yang tidak tahu. Sadar betul dia. Nah. Famsikuhunna, maka peganglah atau tangkaplah dia. Hunna kepada allati. Ahbisuhunna artinya ditangkap atau dipenjarakan dia. Hunna kepada allati fil buyuti di rumah-rumah tahanan. Wamna'uhunna, dan cegahlah kalian semuanya hunna kepada allati min mukhalatatin nasi, dari bercampur dengan masyarakat. Ini dulu ya, dulu. Jadi maksudnya ini bertahap ya, namanya hukuman dari orang yang berzina. Ini bertahap. Untuk yang tahap pertama itu adalah ibaratnya dirumahkan. Zaman itu ya mungkin belum ada penjara-penjara. Dan sifatnya orang itu kalau di penjara itu betul-betul diberdayakan, dididik kok. Banyak orang-orang kafir itu yang berada di penjara orang Islam itu malah kerasan dan kemudian malah mengikuti kepada orang-orang Islam. Tidak mau kembali kepada kekufuran. Banyak yang seperti itu. Jadi ini ada suatu proses pendidikan, penyadaran, agar supaya bisa berubah menjadi orang yang baik. Kalau sudah menjadi orang yang baik, gimana? Ya sudah, tobatnya diterima, berarti dia start menjadi orang yang baik. Gitu. Pintu terbuka. Hatta wamna'uhunna, dan cegahlah oleh muslimah min mukhalatatinna. Jadi ini dilarang untuk bertemu dengan masyarakat sampai apa? Hatta yatawaffahunna, sampai mematikan hunna kepada allati apal mautu, mati sampai meninggal dunia. Ini yang pertama. Ya tawafuna, sehingga sampai mematikan hunna kepada apal mautu malaikatu, artinya malaikat-malaikat maut. Jadi sampai dia itu dijemput ajalnya oleh malaikat Israel. Au ila ayyaja'ala, atau sampai jika menjadikan siapa Allah lahunna, untuk allati sabiran, akan jalan. Atau alternatif yang kedua, Allah kemungkinan bisa memberi jalan yang lain. Jalan yang pertama adalah dia ditahan sampai meninggal dunia. Yang kedua, atau Allah punya cara lain untuk memberi jalan keluar kepada orang tersebut. Ilal khuruji, kepada keluar minha, dari zina. Umiru, pada diperintah siapa? Muslimin bidzalika, kelawan hal tersebut, awal islami, di permulaan Islam. Jadi hukum seperti ini berlaku pada permulaan Islam. Tumajuila, kemudian dijadikanlah hunna untuk allati apa sabilan, suatu jalan, bijildil fikri, dengan menjilid. Dan maaf, saya cas dulu. Bijildil fikri, dengan menjilid gadis miatan, akan 100 watageri biha, ya, dan mengasingkan kepada bikir aman selama setahun. Nah ini jadi
Kemudian berikutnya adalah hukumannya begini. Yang berzina itu, saya lanjutkan bacanya dikit. Warujima, rujima dan dirajam siapa al-musonatu perempuan yang sudah berkeluarga, wabil hadisi warujima, ya wabil hadisi dan itu dalam hadis, lama bayana sejak menjelaskan siapa warujimal musonatu wabil hadisi lama bayana al-haddu qala lama bayana sejak telah jelas apa al-haddu hukum qala maka bersabda siapa Nabi khudu ambillah olehmu semua ani dariku koja'alat sungguh telah menjadikan siapa Allah lahunna untuk allati sabilan akan jalan. Telah meriwayatkan kepada hadis siapa muslimun Imam Muslim. Jadi berikutnya adalah yang sudah fake, orang itu berzina. Yang berzina itu masih gadis atau sudah berkeluarga. Kalau orang sudah berkeluarga maka hukumannya adalah rajam. Ya, dua-duanya ya rajam, baik laki-laki maupun perempuan. Hukumannya rajam. Kalau dia gadis hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau menuduh untuk berbuat zina, tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Nah, gitu ya. Jadi orang berbuat zina, berarti dalam proses ada suatu tuduhan dan tuduhannya terbukti. Dibuktikan dengan apa adanya saksi jumlahnya 4 dan dia melihat betul kepada peristiwa itu, maka dirajam. Dirajam itu tubuhnya ditanam, tinggal kelihatan kepala, kemudian kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Selama pemerintahan Nabi Muhammad itu hanya terjadi 2 kasus perzinahan. Jadi kelihatannya kejam ya. Tetapi dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad lamanya 24 tahun itu 40 kan Nabi diangkat, 63 beliau wafat, 23-24 tahun itu hanya terjadi 2 kasus. Ini saja karena perempuan yang itu bukan dilihat, tapi mengaku. Perempuan itu merasa berdosa, kemudian mengaku, dan ternyata nyata-nyata dia itu hamil. Mengaku kepada Nabi. Apa oleh Nabi serta-merta diterima pengakuannya? Tidak. Tidak. Jangan-jangan kamu lupa, jangan-jangan kamu dalam kondisi dan seterusnya. Tidak, benar-benar itu adalah kesalahan kami, kesalahan saya. Laki-lakinya mana? Harus lari laki-lakinya. Lari cari nggak ketemu ya. Jadi wanita yang seperti ini dianggap sebagai wanita baik malahan menurut di mata Nabi. Wanita yang mau mengakui terhadap dosa dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu wanita yang baik. Tunggu dulu, nggak langsung dieksekusi. Tunggu dulu sampai anaknya itu lahir. Nah, ketika anaknya lahir, wanita tadi itu kalau mau melarikan diri itu sebenarnya ya bisa. Tetapi karena wanita ini ingin menjadi perempuan yang baik, maka setelah melahirkan, membawa anaknya dibawa ke hadapan Nabi. Kami minta dieksekusi Nabi. Nah, ini anak saya sudah saya lahirkan. Nah, karena memang betul-betul atas kesadaran pengakuan yang bisa diterima seperti itu, maka dilakukan. Nah, ketika eksekusi dilakukan ada darah yang darah yang memancar, yang moncerat mengenai Umar. Umar kayak memaki-maki gitu, kayak memaki-maki pada perempuan. Oleh Nabi dimarahi, Umar, nah gitu. Jangan begitu kamu.
wanita ini tobatnya. Nah, tobatnya wanita ini kalau dibanding dengan tobatnya ahli Madinah, itu masih berat tobatnya wanita ini. Nah, gitu loh ya. Jadi orang ini bukan jadi orang yang jelek, tapi orang ahli surga karena dia betul-betul telah bertobat. Orang kalau bertobat itu kaman dambalah, seperti orang tidak punya dosa. Ini coba ini dicerna betul, dan selama sekian tahun itu Nabi memerintah hanya terjadi 2 kasus. Nah, ini ada efek jerah, tetapi statusnya orang yang mengaku terhadap perbuatan itu menjadi oleh Nabi dibela betul menjadi orang yang baik gitu. Nah, ini terkait dengan kayak gitu. Nah, ayatnya memang begitu ya, jadi kita bunyikan. Nah, ini sampai kepada ayat 15, besok ayat 16. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya tandai dulu tanggal 14 bulan Juli. Simpan. Yeah. Ini lam yahtalim dulu ya. Lam yahtalim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qaddudaha mudlagan abada. وما تتابع أصلا في مدى الزمن منه دواب فلم تهرب وما وقعها لبابة أبدا كسبه الحسني بخلفه كأما من رؤيا ثبتت ولا يرى أثر قول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى دله بشمس ذو فضلي أتباه قد علد قوما إذا جلسوا عند البلاد ذي شفيان بمقدادني هذه الخشاء صبح مبادرون آمنا من شرنا وسوء Ternuwun, mungkin ada apa tanya-tanya, saya nanya dulu. Saya rekamannya saya matikan dulu.